sholat dan tapi sesungguhnya mereka itu kan orang munafik yang semuanya tidak ada keyakinan sama sekali. Nah, itu alasan menurut Imam Qurtubi. Kalau menurut Imam Malik, kenapa Rasulullah tidak melakukan apa-apa terhadap mereka atau tidak membunuhnya? Padahal Nabi kan tahu kalau itu munafik. Nah, Rasulullah tidak membunuh orang-orang munafik. Kenapa? Untuk menjelaskan pada umatnya bahwa seorang hakim tidak boleh menghukum menurut pengetahuannya sendiri. Itu ya. Maka harus dijelaskan kepada umat. Dan Nabi tidak mau itu. Nah, itu menurut Imam Malik. Menurut muridnya Imam Syafi'i mengatakan, kenapa Nabi tidak membunuh orang munafik? Karena orang munafik itu secara zahir sudah bersyahadat. Dan orang kalau sudah bersyahadat itu haram dibunuh. Gitu. Hadisnya mana? Ini hadisnya. La yahillu umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus salah wa ita'us zakah. Ya, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kenapa orang munafik itu padahal Nabi tahu mereka Nabi tidak bunuh. Nah, tadi saya jelaskan menurut Imam Qurtubi bahwa Nabi tidak ingin nanti dikatakan oleh orang-orang kok Muhammad membunuh temannya sendiri, gitu ya. Karena mereka kan tidak tahu kalau itu munafik. Yang tahu Nabi diberitahu oleh Allah. Yang kedua menurut Imam Malik, ya, Rasulullah tidak membunuh orang munafik itu, ya, karena seorang hakim atau penentu hukum tidak boleh menghukum menurut pengetahuannya sendiri, gitu ya. Nah, kemudian menurut Imam Syafi'i, nah dalil yang tadi dipakai, tidak halal darah orang beriman, ya. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, salat, dan kemudian berzakat. Kalau mereka sudah melakukan itu, maka harta dan darahnya dilindungi. Nah, sedangkan orang munafik secara zahir, ya mereka bersyahadat. Ya, walaupun mereka berdusta, tapi mereka sudah bersyahadat, maka haram darahnya untuk dialirkan dan hartanya haram untuk diambil. Nah, soal orang itu baik atau tidak, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya ada pada Allah taala. Gitu. Nah, karena orang yang boleh dibunuh itu hanya 3 dalam Islam. Itu pun melalui proses peradilan yang sangat ketat. Apa itu? Kata Nabi, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihdas salas. Tak halal darahnya orang mukmin kecuali satu di antara 3 sebab. Satu adalah ya mereka berzina. Ya, as-sayyibuz zani. As-sayyibuz zani itu orang sudah punya suami dan punya istri berzina. Nah, itu dibunuh, namanya rajam. Tapi melalui proses peradilan yang ketat dan harus ada saksi yang menyaksikan. Ya. Mungkin orang-orang juga akan berkata bahwa zina muhsan, laki perempuan berzina, lalu kemudian itu dianggap melanggar hak asasi ketika ditegakkan hukum Islam yang disebut dengan rajam. Sesungguhnya tidak. Ya. Karena Islam itu menyelamatkan. Hukumnya itu bukan kuratif, tapi preventif. Nah, kalau ada laki-laki punya suami, perempuan punya istri, perempuan punya suami, lalu berzina, ya kan Nabi pernah bilang, jika zina itu dibiarkan akan menimbulkan penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada. Katakanlah HIV. Ya, kalau laki ini berzina, dia punya istri, dia tertular HIV, maka istrinya di rumah tertular karena dia tidak berdosa. Dan kalau istrinya hamil, anaknya pun tertular. Nah, begitu nih seorang wanita, dia punya suami, dia berzina. Kalau dia kena HIV, suaminya kena. Lalu kalau dia hamil, anaknya kena. Nah, ini kan lebih melanggar hak asasi bahwa orang-orang yang tidak berdosa menjadi terkena karena kelakuan zina. Makanya Nabi pernah bilang, ya, idza stahallat ummati khamsan, kalau umat itu menghalalkan 5 perkara, maka akan diterpa kehancuran. Salah satunya adalah zina. Ya, zina. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada, gitu ya. Nah, soal orang tuh itu yang pertama, orang boleh dibunuh. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dibunuh lagi. Ya, itu namanya kisos. Itu pun dengan syarat kalau tidak dimaafkan oleh ahli warisnya. Kalau dimaafkan, dia cukup bayar diat 100 onta.
Ya, ini pernah ada kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ceritanya begini. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Islam itu dibawa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan di bawah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kebiasaan Umar itu ya selain dia memimpin, dia menghabiskan waktu itu kebanyakan di masjid. Nah, satu waktu sahabat Umar nih istirahat di samping masjid ya dengan bersender kepada pohon kurma. Dulu di samping Masjid Nabawi itu ada kebun kurma yang sangat luar biasa. Ya. Nah, itu kemudian sahabat Umar itu istirahat di situ sambil bersender kepada pohon kurma. Tiba-tiba datanglah 3 orang anak muda. Ya, datang 3 orang anak muda. Yang satu anak muda ini kumuh, ya, diapit oleh 2 anak muda. Gitu. Nah, 3 anak muda, 2 anak muda ini berteriak. Tadi bertiga ya. Yang 2 itu berteriak kepada sahabat Umar dengan berkata, "Wahai Khalifah Umar, Amirul Mukminin, tegakkan hukum qisas buat kami." Ya. Beliau mengatakan 2 anak muda ini kepada Khalifah Umar, tegakkan hukum qisas kepada kami. Ditanya oleh Umar, ada apa? Ini anak muda yang kumuh tadi itu telah membunuh ayah kami. Lalu kemudian ditanya oleh sahabat Umar kepada anak muda yang kumuh itu, betulkah engkau membunuh ayahnya? Anak muda ini mengatakan, iya. Terus sahabat Umar mengatakan, coba tolong ceritakan kenapa? Nah, kata sahabat yang anak muda yang kumuh itu, wahai Amirul Mukminin, saya datang dari tempat yang cukup jauh, ya, desa kecil, dan saya diamanahi oleh kaum saya, oleh orang yang ada di situ, untuk mengurusi keperluan mereka. Lalu ke kota Madinah ini. Lalu saya pergi dengan unta. Nah, sampai di kota ini saya ikat unta saya di sebuah pohon kurma. Lalu aku melakukan urusan yang diamanahi oleh kaumku. Nah, setelah aku balik, aku ingin ambil ontaku, ternyata ontaku disembelih sama bapaknya, sama orang tua. Dan orang tua ini adalah bapak saudara-saudara kami ini. Dia disembelih. Ya. Karena itu aku marah. Nah, marah tak terkendali itu, maka kuhunuskan pedangku dan kubunuh bapak itu. Dan ternyata bapak itu adalah orang tua dari 2 anak muda itu. Jadi ontanya itu lepas dari ikatannya, lalu kemudian merusak tanaman, dan tanaman punya orang tua dari 2 anak muda itu. Sehingga onta tadi dibunuh. Nah, karena itu saya marah, tidak kontrol, lalu saya bunuh. Makanya dalam Islam itu gini, kita itu harus pandai-pandai menahan amarah. Agar semua yang kita lakukan itu tidak keliru gitu ya. Tidak salah. Karena orang kalau sudah marah, emosi, ikut hawa nafsu, biasanya seluruh potensi yang melekat pada dirinya itu tidak berfungsi. Ya. Ini sebelum jauh, ini tambahan ya. Nanti soal membunuh. Begini, akhirnya hukum qisas hendak ditegakkan kepada anak muda tadi. Lalu anak muda itu memohon, wahai Khalifah Umar, tolong tegakkan qisas untuk saya, tapi beri tangguh saya 3 hari. Untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan kaum saya yang telah diamanahi kepada saya. Maka tolong beri waktu saya 3 hari untuk menyelesaikan amanah yang telah dibebankan oleh kaum saya kepada saya. Lalu Khalifah Umar berkata, apa jaminanmu? Apa jaminan buat kau? Ya. Lalu Khalifah Umar mengatakan, saya tidak punya saudara di kota Madinah ini. Ya. Saya hanya punya Allah. Maka jaminan saya Allah. Ya tentu tidak bisa diterima secara hukum. Ya. Maka kemudian ada sahabat Nabi, ya, tentu sahabat Umar juga, namanya Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku jadi jaminan buat anak muda ini. Silakan dia pergi untuk mengurus keperluan umatnya yang telah diamanahkan. Saya jadi jaminan. Maka akhirnya ditentukan 3 hari untuk menentukan kisos. Dan anak muda ini dilepas untuk
mengurusi amanah yang telah dibebankan oleh kaumnya. Sudahlah, mereka pergi, hari pertama belum datang, hari kedua belum datang, sampailah pada hari ketiga di mana kisos harus ditegakkan. Ditunggu pagi tidak datang, siang tidak datang, sampai waktu sore menjelang tenggelam matahari pun belum datang. Sehingga orang-orang yang ada di situ gelisah. Sahabat Umar pun khawatir. Karena yang akan menjadi taruhan adalah sahabat terkemuka Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Dan kita tahu beliau orang yang sangat cerdas, asal Persia, ya, yang juga membuat ide digalinya parit para perang Khandaq. Ya. Maka kemudian terus sampai menjelang maghrib, ya, menjelang matahari tenggelam belum tiba. Nah, saat itulah kemudian Salman Al-Farisi dengan senyum maju ke depan agar kisos ditegakkan untuk dirinya karena dirinya sebagai jaminan. Tapi kemudian sahabat Umar mengatakan, datanglah orang dari kejauhan, lari, kemudian jatuh, lari, jatuh, lari, jatuh. Sahabat Umar mengatakan, kata Khalifah, dia ternyata datang. Anak muda itu datang. Dengan cara berlari, jatuh, berlari, jatuh. Lalu anak muda ini menghampiri Khalifah Umar dengan berkata, wahai Amirul Mukminin, ya, maafkan anak, terlambat. Karena urusan kaumku begitu sangat banyak dan menyita waktuku. Dan aku datang ke sini dengan memacu kudaku dengan kencang. Kendaraanku dengan kencang. Sampai-sampai dia kelelahan, capek, dan mati. Maka ku tinggalkan kendaraanku itu dan kemudian aku berlari menuju ke tempat itu. Sahabat Umar berkata, wahai anak muda, kenapa kau balik? Bukankah seandainya kau lari, kami tidak ada yang tahu. Kau pergi, kami tidak ada yang tahu. Apa jawaban anak muda ini? Wahai Khalifah, bukankah aku telah melakukan satu kesalahan? Dan kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah kata anak muda. Bahwa saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Dan agar jangan sampai ada orang lagi berkata nanti bahwa umat Islam itu tidak kesatria. Tidak mempertanggungjawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, kita mesti begitu. Bertanggung jawab atas dosa kepada Allah dengan bertaubat dan bertanggung jawab atas khilaf dan keliru yang telah kita lakukan kepada orang untuk mengembalikan dan meminta maaf. Ya. Lalu kemudian Salman ditanya, wahai Salman, kau tak kenal anak muda ini, tapi kenapa kau berani menjaminkan dirimu? Apa kata sahabat Salman Al-Farisi? Wahai Amirul Mukminin, aku hanya percaya kepada saudara muslimku. Dan aku harus percaya kepada saudara muslimku. Dan aku harus membantu saudara muslimku untuk keluar dari persoalannya. Sehingga tak ada lagi orang nanti berkata, sesama muslim tidak saling percaya dan sesama muslim tidak saling mau menolong. Dan ini yang terjadi hari ini. Ya. Lalu kemudian ya, dua anak muda tadi yang meminta kisos itu berteriak, wahai Amirul Mukminin, hentikan kisos ini. Saya maafkan dia. Sehingga Amirul Mukminin bingung, ada apa ini? Lalu anak muda itu berkata, saya maafkan dia atas ahli warisnya. Ya. Saya hanya tidak ingin orang muslim, sesama muslim, saya tidak bisa memaafkan saudara muslim saya. Nah, inilah. Maka akhirnya kisos tidak ditegakkan. Jadi artinya hukum membunuh dibunuh lagi itu bisa tidak terjadi ketika dimaafkan. Nah, gitu ya. Nah, ini ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati Allah. Maka ketika orang sudah bersyahadat seperti orang munafik tadi itu secara zahir tidak boleh dibunuh. Karena orang menilai manusia itu hanya zahir, dia sudah bersyahadat. Maka haram darahnya. Nggak boleh dibunuh. Maka kalau ada peristiwa orang mengatakan bom bunuh diri itu di Indonesia dengan kata bom jihad, rasanya kok terlalu mengarang ya. Karena dalam syariat tidak boleh. Tidak ada itu. Ya. Soal orang buruk atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi inilah tipikal orang munafik. Ya. Dan banyak sekali penjelasan-penjelasan
tentang orang munafik. Salah satunya adalah surat Al-Hadid. Surat apa Al-Hadid itu surat 57 ayat 14. Jadi ayat ini menjelaskan keadaan orang munafik nanti di apa namanya mahsyar ya. Yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Monggo. Wa gharrakum billahi. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri, dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Nah, ini adalah keadaan orang munafik nanti di alam mahsyar. Ya. Ketika oleh Allah dipisah orang beriman, orang munafik, ya dipisah, dan keadaan orang munafik itu mengerikan. Sehingga nanti orang munafik itu berkata begini dalam masa yunadu nahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik itu memanggil orang-orang beriman seraya berkata, qalu bala walakinnakum, bukankah kami dulu bersama kalian? Qalu bala walakinnakum fatamtum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkumul amaniyu hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Jadi ketika orang munafik mengatakan, bukankah kami dulu bersama kalian? Salat dengan kalian di Madinah, hidup dengan kalian. Tapi mereka munafik. Lalu orang mukmin menjawab, benar, kamu bersama kami. Kami salat bersama kamu dan kamu bersama kami. Tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran, ya, dan kamu ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong hingga datanglah ketetapan Allah dan kamu tertipu, ya, terhadap Allah oleh syaitan yang penipu. Nah, nanti keadaan mereka menyesal walaupun mereka bersama orang mukmin di dunia, karena mereka bohong, ya, mereka tidak beriman yang sesungguhnya, hanya fisiknya saja yang bersama, tapi keyakinannya tidak. Bahkan mereka sholat, ya, bahkan mereka sholat bersama orang mukmin. Nah, dipahami ya Pak ya ayat ini? Sudah? Ya Ustaz, siap. Alhamdulillah. Ya, ini pengayaannya begini. Semua orang ya ada sifat yang disebut munafik ya, yang kemarin saya jelaskan munafik amali. Artinya gini, bahwa dalam hati itu ada penyakit, ya, penyakit bohong, dusta dan seterusnya. Nah, bagaimana cara ngobatin itu? Nanti kapan-kapan Pak Sigit kalau tidak tafsir gitu ya, nanti saya jelaskan gimana cara ngobatin. Karena gini, kenapa orang hatinya sakit? Itu perlu dijawab. Apa penyebab hati itu sakit? Apa penyebab hati itu mati? Lalu kemudian kedua harus dijawab, gimana cara ngobatinya? Setelah kita ngerti cara ngobatinya, gimana cara mempertahankan agar hati tetap sehat? Apa itu yang disebut tazkiyatun nafas, Ustaz? Betul. Ya, itu tazkiyatun nafas. Apa penyebab hati sakit? Bagaimana cara ngobatin hati yang sakit? Dan gimana cara mempertahankan hati agar terus sehat dan tidak sakit? Nah, ya mungkin 3 kali pertemuan lah insya Allah ya. Kalau tafsir sudah selesai. Kalau ini saya selesaikan nanti saya baca itu, tafsirnya nggak naik-naik. Gitu ya. Baik, sekarang naik ke ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, ini keadaan orang munafik nih. Wa idza qila lahum, wa idza dan ketika qila dikatakan kepada mereka, qila dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan pernah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Qalu mereka menjawab, innama sesungguhnya nahnu kami muslihun, ya, mengadakan perbaikan. Lalu Allah bilang, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, ya. Ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak pernah menyadari. Nah, mereka siapa?
Ini orang munafik. Dan ketika dikatakan kepada mereka orang munafik, jangan kau buat kerusakan di muka bumi. Apa yang dimaksud kerusakan di situ? Ya. Menurut Abu Aliyah yang disebut la tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan. Maksudnya menurut Abu Aliyah yang dimaksud adalah jangan berbuat maksiat di muka bumi. Karena kemaksiatan itu merusak. Ya. Sebab kebaikan bumi ini hanya bisa tercapai dengan apa? Dengan ketaatan dan takwa kepada Allah. Maka setiap perbuatan maksiat atau anjuran berbuat maksiat berarti merusak. Nah, Allah bilang tuh sama orang munafik, jangan kau berbuat maksiat di muka bumi ini. Gitu. Jangan kau hancurkan. Karena setiap kemaksiatan itu mesti menghancurkan, merusak. Ya, setiap kebaikan itu hanya bisa dicapai dengan ketakwaan. Saya kasih contoh. Satu rumah tangga dibangun dengan takwa. Dibangun dengan takwa, keimanan. Maka pasti dalam rumah tangga itu akan berlimpah seluruh kebaikan-kebaikan. Tapi jika rumah tangga itu dibangun dengan kemaksiatan, maka akan gaduh. Hancur, ketenangan pun akan hilang. Nah, ini loh, jangan membuat kerusakan dengan kemaksiatan. Rumah tangga yang sudah adem, aman, tentram, lalu mulai berselingkuh, hancur nanti. Karena penuh dengan kemaksiatan. Itu merusak namanya. Makanya dalam Quran itu dikatakan begini, kalau imannya betul, takwanya betul pada sebuah tempat, maka pasti jaminannya adalah keberkahan dari langit, dari bumi. Tapi jika tempat itu kemudian diisi dengan kemaksiatan terus-menerus, maka pasti akan hancur. Coba buka Al-Quran. Surat 7, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Coba itu, perhatiin nih baik-baik ya kan? Apa kata Allah? Sekiranya penduduk negeri itu beriman betul, bertakwa betul, maka Allah janji. Apa janji Allah? Allah bukakan pintu berkah dari langit, dari bumi. Untuk siapa? Untuk penduduk negeri itu sendiri. Kalau dibangun dengan iman dan takwa yang benar, maka Allah janji, Allah bukakan pintu berkah dari langit, dari bumi. Ya. Dan Allah nggak pernah ingkar janji, ya kan? Tetapi apa kata Allah? Penduduk negeri itu kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, ya, penuh dengan kemaksiatan, ya. Maka apa yang terjadi? Allah siksa negeri itu disebabkan oleh ulah penduduk negeri itu sendiri, gitu. Makanya jangan kau buat kerusakan dengan kemaksiatan di muka bumi ini. Jangan, kata Allah, gitu. Ya, karena kalau dibangun dengan kemaksiatan, dirusak dengan kemaksiatan, ya akan hancur, ya, akan hancur. Sebagaimana tadi dijelaskan. Atau misalnya dalam ayat yang lain, surat 16 ayat 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ayat berapa, Ustaz? 112. 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang mereka perbuat. Allah kasih perumpamaan tentang sebuah negeri. Yang negeri itu aman. Apa ya aman tuh? Tentrem. Aman. Tenang. Allah datangkan rizkinya dari segala penjuru tempat.
apa Cina Gemahripa Loh Cinawi. Bagai jamrut di tengah katulis tiwa. Bukan lautan tapi kolam susu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Kan gitu ya. Allah berikan perumahan tentang sebuah negeri aman, tentram, rezekinya datang dari segala penjuru tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan, ketakutan disebabkan oleh penduduk mereka, penduduk negeri itu sendiri. Jadi kalau lebih kecilin tadi rumah tangga sudah enak, nikmat, bahagia, dikasih rizki, dia berulah berbuat maksiat, maka kehancuran. Makanya Allah bilang, ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kau buat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sungguhnya kami adalah membuat perbaikan. Membuat kerusakan yang dimaksud adalah, menurut Abu Aliyah, ada dalam tafsir Ibnu Katsir, adalah mereka membuat kemaksiatan. Ketika kemaksiatan itu dibuat, ya maka akan rusak nanti. Hancur. Ya, hancur. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Maka karena itulah Allah menyindir ya, bukan nyindir, ngasih tahu kita. Dengan kemaksiatan-kemaksiatan itu, maka datanglah banyak bencana. Ya. Coba buka Quran, surat 30 ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sungguh telah nampak kerusakan di darat dan laut ini akibat ulah tangan manusia. Allah ingin rasakan kepada mereka sebagian kecil dari akibat perbuatan mereka. Nah, Allah rasakan tuh. Makanya jangan buat kerusakan di muka bumi. Ya, tapi masalahnya mereka tidak pernah merasa membuat kerusakan, malah mereka merasa membangun. Nah, kata la tufsidu fil ardi, jangan kau buat kerusakan, menurut Abu Aliyah tadi adalah kemaksiatan. Ya. Nah, Ibnu Jarir berkata lain. Kata Ibnu Jarir, ini ahli tafsir, orang munafik dianggap merusak di bumi ini karena maksiat dan pelanggaran mereka terhadap larangan Allah, mengabaikan perintahnya, serta menentang ajaran agama Allah. Selain itu, mereka juga membantu orang-orang yang mendustakan ajaran Allah dan Rasulnya, dan orang-orang munafik itu selalu merasa bahwa perbuatan jahat mereka itu sebagai perbuatan baik. Itu menurut Ibnu Jarir. Saya ulangi ya. Kata Ibnu Jarir, orang munafik itu dianggap merusak di bumi karena kemaksiatan, satu. Dan pelanggaran mereka terhadap larangan Allah. Mengabaikan perintah Allah. Serta menentang ajaran Allah. Ya. Mereka juga membantu orang-orang yang mendustakan ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, mereka membantu menentang ajaran Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang munafik itu selalu merasa bahwa perbuatan jahat mereka itu sebagai perbuatan baik. Coba sekarang perhatikan. Banyak sekali orang yang menentang hukum-hukum Allah, ajaran Allah, syariat Allah. Nah, ketika mereka berkata seperti itu, mereka nggak merasa bersalah. Bahkan mereka mengatakan mereka adalah membuat perbaikan. Contoh yang paling gampang deh, LGBT misalnya. Kan itu larangan dari Allah. Bahkan kisah-kisahnya Allah jelaskan bagaimana Allah kemudian menghancurkan mereka. Seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Tapi apakah mereka, orang-orang munafik, ketika mendukung itu semua merasa ya, bahwa itu kesalahan? Tidak. Ya, mereka bahkan mengatakan ini adalah hidup demokrasi, membangun pinter dengan dalih hak asasi. Kan gitu ya. Dipahami ya? Baik, gitu. Jadi orang yang merusak itu nggak pernah ngerasa merusak. Ya. Lalu yang dimaksud innama nahnu muslihun. Kami sebenarnya adalah orang yang membuat perbaikan. Apa maksudnya? Ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya kami bermaksud memperbaiki. Itu kata orang munafik. Kami nggak ngancurin. Ya, kami nggak merusak. Kami memperbaiki. Apa contohnya yang dilakukan ini? Kata ulama, begini kata tafsir Ibnu Katsir, mereka mengkompromikan
antara dua golongan, yaitu golongan kafir dengan kaum mukmin. Padahal mereka ya anggap sebagai perbaikan itu, mengkompromikan antara orang kafir dan orang mukmin. Justru yang terjadi apa? Mencampur aduk antara keimanan dengan kekafiran. Dengan dalih ya berdamai, berkompromi gitu antara orang mukmin dengan orang kafir. Ya, sehingga mencampur adukan keimanan dengan kekafiran. Dan itu adalah perusakan. Ya, itu disebut ngerusak juga. Karena apa itu dilakukan? Karena kebodohan mereka. Sehingga mereka tidak merasakan hal yang tadi Ana jelaskan. Jadi menurut ulama yang lain, mereka mengatakan dengan dalih membangun itu, mereka ingin mengkompromikan antara orang kafir dengan orang beriman. Sehingga hidup menjadi damai, kayak gitulah. Nah, sama dengan kronologis, ketika Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lain datang kepada Nabi, berkata, Muhammad, hidup kita di Madinah sudah tidak kondusif. Agar lebih kondusif, Muhammad, gini, kamu kan dengan keyakinanmu, saya dengan keyakinan saya. Nah, agar kondusif gini Muhammad, 3 hari saya sembah Tuhanmu, dan 3 hari kemudian kau sembah Tuhan saya. Begitu terus. Ya. Nah, itulah berkompromi. Maka turunlah ayat Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan pada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tak mungkin saya menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma'bud, dan kalian tidak mungkin menjadi penyembah Tuhan saya yang saya sembah. Wala antum 'abiduna ma'bud, demikian juga ya. Lakum dinukum waliyadin, maka bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jadi masing-masing. Silakan yang ke gereja, silakan yang ke wihara, silakan yang ke masjid. Tidak usah saling ganggu. Nah, jadi konsep Islam itu toleransinya jelas. Ya silakan Anda ke gereja, kita orang Islam tak boleh ganggu. Silakan Anda ke wihara, kita orang Islam dan orang Nasrani tak boleh ganggu. Begitu juga kami ke masjid. Itu yang disebut lakum dinukum waliyadin. Itu berkompromi seperti itu dalam Islam. Karena keyakinan tidak mungkin dipaksa. Kamu nggak mungkin nyembah Tuhan saya. Dan saya juga nggak mungkin nyembah Tuhan kamu. Itu bukan keyakinan namanya, formalitas. Dan dalam Islam tidak boleh berpura-pura. Silakan Anda Natal, kami hari raya Idul Fitri. Sudah masing-masing, tidak usah saling ganggu. Nah itu. Jadi bukan bertoleransi itu. Ya kita ke gereja, ya masuk gereja. Lalu orang teman-teman kita Nasrani suruh masuk ke masjid. Nggak gitu. Itu bukan toleransi. Itu namanya mencampur aduk antara kekafiran dan keimanan. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu kata mereka yang disebut membangun. Jadi sebelum sekarang ramai kata-kata itu 1430 tahun lalu sudah ada penjelasannya. Ya, dalam Quran. Ya, mereka berkompromi seolah-olah membangun antara kekafiran dan keimanan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Masing-masing dalam Islam tidak usah saling ganggu, ya berjalan pada masing-masing. Bahkan Quran itu bilang, jangan pernah kau cela Tuhan mereka jika mereka tidak ingin mencela Allah. Sudah masing-masing hidup tuh enak. Jangan toleransi itu dimanai bablas. Contoh gini. Misalnya Bu Anita. Bu Anita sukanya kopi, teh atau gula atau air putih Bu Anita? Tergantung situasinya. Kopi suka, gula teh suka, air putih suka. Paling suka kopi lah ya Bun. Kopi durian Ustaz kalau Kan sekarang lagi musim kopi-kopi itu. Ya. Bunda suka kopi. Saya sukanya teh Bun. Nah, terus saya kan hargai Bunda suka kopi. Ya silakan minum kopi. Saya suka teh. Bunda hargai juga saya minum teh. Kita bisa duduk bareng tapi minum masing-masing kan gitu ya. Kan tidak toleransi gini. Ustadz harus toleransi dong. Maksudnya ya udah nih Ustadz tak campur gula teh Ustadz dengan kopi saya. Dicampur. Apa rasa kopi teh saya? Nah, begitu juga saya mau bilang, Bunita, kita toleransi lah. Lalu saya tuang teh saya ke kopi Bunita. Apa rasanya tuh kopi? Nggak bisa. Toleransi itu nggak begitu. Toleransi itu ya udah masing-masing saling menghargai, nggak usah saling mengganggu, nggak mencampur aduk. Nggak boleh.
Nah, kata muslihun itu memperbaiki dalam ayat ini, menurut ulama mereka ingin mengkompromikan antara kekafiran dan mukmin. Nah, mereka menganggap itu sebuah perbaikan. Ya tidak bisa. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab tadi datang kepada Rasulullah berkompromi agar hidup kondusif. Tidak bisa, karena kondusif itu terjadi kalau kita sudah saling menghargai, ya sudah nggak usah dikompromikan bareng-bareng gitu. Hari ini ke gereja, besok ke masjid, nggak bisa. Sudah masing-masing. Itu nikmat. Itu nikmat. Ya, jangan dicampur. Aduh, campur aduk tidak boleh. Ya, coba buka Quran, surat Al-Baqarah ayat 42. La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, janganlah kau campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan kau sembunyikan yang hak itu. Padahal kamu sebenarnya tahu. Nggak boleh dalam Islam mencampur aduk, itu nggak boleh. Sudah masing-masing saja. Saling menghargai sudah cukup. Itu konsep udah paling indah. Ya, paling indah. Dan nikmat-nikmat saja. Ya, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalih mereka dengan mengatakan membangun. Ya. Padahal gini. Ya, membangun itu ya sesuai dengan syariat gitu ya. Merusak tidak boleh dalam Islam. Baik, ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum, ya. Dan ketika dikatakan lahum kepada mereka, ayat berapa sekarang? Ayat 13 ya, Pak? Oh, ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Nah, mereka melakukan kemaksiatan itu, mereka membuat kerusakan. Mereka mengkompromikan yang tidak sebenarnya, mereka juga membuat kerusakan. Tapi mereka nggak pernah sadar. Nggak ada orang ahli maksiat merasa dirinya merusak. Nggak ada orang-orang yang berteriak atas nama universalisme, atas nama hak asasi, atas nama ini, itu, yang melanggar syariat itu mereka merasa merusak. Tapi mereka malah merasa membangun. Mereka nggak pernah sadar masalah. Orang berbuat maksiat itu merusak, mereka nggak sadar. Bahkan mereka bilangnya apa? Yang minum gue, uang gue, nggak perlu usil. Yang judi gue, uang gue, nggak perlu usil. Yang zina gue, uang gue, yang dosa gue, kenapa usil? Kan gitu ya Pak ya. Itu semua perbuatan maksiat, judi dan macam-macam itu. Yang kalau Anda lakukan, yang rusak bukan cuma Anda. Yang rusak itu banyak orang, tapi Anda nggak pernah sadar kalau Anda merusak. Yang selingkuh Anda, tapi yang rusak rumah tangga Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, orang tua Anda, mertua Anda, semuanya menanggung malu. Tapi nggak pernah sadar. Nah gitu ya. Sungguhnya mereka itu yang membuat kerusakan. Tapi mereka nggak pernah sadar. Iya kan? Nggak mau menyadari kalau mereka merusak. Gitu. Dengan apa? Dengan kemaksiatan itu merusak. Ya, mengkompromikan hak dan batil itu merusak. Tapi mereka tidak pernah mau sadar soal itu. Bahkan dalihnya apa? Wah, kami orang yang membangun, kami berpikiran maju, gitu kan? Itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai ayat 12, besok ayat 13, sudah 6:30. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ini sepertinya pemahaman mengenai penjelasan mengenai orang munafik jauh lebih panjang daripada penjelasan orang kafir, Ustaz ya, kalau di surat Al-Baqarah ini. Obatnya juga lebih parah. Baiklah Ustaz, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin sebelum itu tadi menarik Ustaz mengenai Al-Baqarah ayat 11 dicontohkan dengan LGBT.
Nah, pertanyaan saya mungkin Ustaz yang agak menggelitik, kalau pelaku LGBT jelas lah ya kita tahu, tapi pendukung atau pembela atau penyokong LGBT yang mungkin juga orang normal, kalau dalam kaitan dengan kemunafikan itu, apakah sudah masuk ke munafik yang itikodi atau masih amali, Ustaz? Terima kasih. Itu amali, Pak. Amali, nggak itikodi, Pak. Masih amali, Ustaz ya. Mereka Walaupun itu, kepada kalau Allah. pelaku mungkin udah itikodi, Ustaz. Mereka yakin sama Allah sebenarnya. Tidak seperti orang munafik yang tidak yakin sama Allah. Cuma kelakuannya kelakuan munafik gitu ya. Oke. Kelakuannya yang munafik. Nah, berkenaan dengan itu sama dengan Khomer. Kan semua yang berkaitan 10 hal yang berkaitan dengan Khomer itu sama dosanya. Sama dengan orang LGBT, pelakunya, ya kemudian pendukungnya, itu sama dosanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Pelaku, kemudian pendukung, seperti orang yang minum khamr, yang menjualnya, yang membelinya, yang mendanainya, yang menuangkannya, yang membuatnya, yang mengantarkannya, itu kan semua kena. Semua dapat laknat dari Allah. Ya. Maka orang beriman itu berlepas diri dari perkara yang Allah larang. Ya, jadi orang mukmin itu berlepas diri dengan apa yang Allah larang. Kalau ada orang mukmin melakukan apa yang Allah larang, berarti kan dia mengundang murkanya Allah. Ya, mengundang murkanya Allah. Orang mukmin yang benar itu apa? Ketika merasakan lezatnya iman, dia benci dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sebagaimana dia benci akan api neraka. Gitu, Wallahu a'lam. Ya, siap. Makasih Ustaz penjelasannya. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung saja buka mikrofonnya, nggak usah ditunjuk. Silakan siapa yang ingin bertanya. Ustadz. Siap. Ya. Ini Ustadz, saya mau tanya apa bedanya antara orang munafik amali dengan orang fasik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sekarang menjelang Natal nih, ternyata banyak nih perkumpulan ibu-ibu, apakah itu arisan atau apa, itu menggunakan dress code dengan warna merah hijau, yang mana itu identik dengan warna Natal. Kebetulan kemarin saya ada satu komunitas yang mau bikin acara dengan warna itu gitu. Nah, saya mengingatkan teman-teman yang Muslim, apalagi banyak yang berhijab yang berada di dalam kelompok itu gitu, untuk tidak menggunakan warna merah Natal itu, merah hijau Natal itu. Tapi mereka ternyata banyak yang tetap melakukan meskipun saya sudah ingatkan. Nah, boleh nggak saya bilang bahwa saya berlepas diri dari apa yang mereka kerjakan karena saya sudah mengingatkan dan hanya mendoakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Apakah cukup sampai segitu aja, Ustadz? Saya mulai dari satu hadis. Kata Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ya, siapa orang menyerupai kebiasaan mereka, maka mereka bagian dari mereka. Ya, gitu ya. Menyerupai aja kebiasaan bagian dari mereka. Nah, kalau simbol itu secara langsung, ya kita sebaiknya menghindari. Tapi kalau warna misalnya nggak ada simbol secara langsung, ya nggak ada masalah ya Bun ya. Kalau warna lah ya, warna merah apa gitu, tidak secara langsung dan kita tidak meniru, tapi karena kita senang dengan warna itu ya nggak ada masalah. Kan warna itu diadopsi juga dalam Islam misalnya gitu ya. Tetapi maksudnya kalau spesifik, maaf Ustadz, maksudnya spesifik warna merah kombinasi hijau gitu. Perpaduan antara merah dan hijau itu kan itu saat ini untuk di acara Natalan itu memang identik gitu. ya, kalau kitanya nggak merasa pengen seperti itu cuman karena saya senang, kayak rumah saya misalnya Bun, saya cat warna itu dan tidak ada hubungan dengan itu, tapi karena suka dan senang ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau karena pengen meniru simbol-simbol atau warna-warna khusus ya kita nggak boleh. Itu namanya tasyabbuh namanya, meniru-niru gitu ya. Kalau senang aja nggak masalah. Misalnya saya beli baju, senang warnanya ini, warna ini. Terus orang bilang itu warna itu. Ya nggak ada masalah, kalau saya senang kan nggak ada hubungannya itu gitu. Tapi kalau saya mengikuti karena warna itu mengikuti mereka, tasyabbuh, itu yang nggak boleh. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan tadi, apa bedanya orang fasik dengan orang munafik amali? Munafik amali itu lebih spesifik pada perbuatan kemunafikan. Kalau fasik itu mereka tahu tapi mereka nggak ngerjain. Itu namanya fasik. Ya, mereka tahu
tapi mereka nggak kerjain. Itu namanya fasik. Ya, Allah alam. Ya, syukran Ustadz. Ya, makasih Ustaz. Mungkin setelah Anita, silakan siapa yang mau bertanya. Monggo, langsung aja dibuka mikrofonnya. Wah, kok senyap Oh. ini. Oke, mungkin biasanya Bu Linda nih. Ada yang mau ditanyakan? Saya kalau tidak ada yang nanya, saya ingin menjelaskan sedikit kalau Boleh. karena Sorry. Ya, pertanyaan silakan Bu Linda. Ada yang bertanya nih Ustaz, silakan. Mohon izin Ustadz. Enggak, Enggak, saya nyambung tadi yang pertanyaan Nita, Pak. Jadi memang maksud saya begini. Sekarang ini kan dicoba disamarkan, Ustadz. Jadi misalnya banyak saya lihat ibu-ibu berjilbab ketika datang ke mall, kemudian ada pohon Natal. Dia juga antusias gitu untuk berfoto dengan Santa Claus yang menurut saya itu harus karena kan kalau anak masih kecil itu tertanam ya Ustadz ya, bahwa oh it's okay, no problems gitu, apalagi yang mungkin yang biasa tinggal di luar negeri gitu ya. Nah itu kan kita sebetulnya memang harus tegas mengatakan bahwa kalau saya dulu dengan adik-adik saya tuh sudah mengistihad diri sendiri Ustadz. Kalau udah di mall masuk periode Desember, saya nggak pernah masuk mall bawa anak-anak karena anak kecil kan seneng dengan warna-warninya. Ini mungkin kan teman-teman banyak cucu-cucu juga Pak. Jadi maksudnya kita memang harus tegas Pak, karena kayak misalnya tadi yang Nita bilang, mereka memang milih kostum merah hijau itu karena memang this is Christmas season gitu loh Pak. Saya sih alhamdulillah sejak berjilbab memang nggak pernah mengucapkan selamat Natal. Misalnya for friendships, no, aku bilang ini talking about akidah. Itu gimana Ustadz? Jadi ya kita tegas juga ngingetin anak-anak kita, no way to mall karena sekarang lagi periode season Christmas karena nanti anak-anak kalian akan terinternalisasi kan Pak ya ke dalam otak mereka tuh gimana Ustadz? Punten, nuhun. aduh, punten nuhun mangga dari Inggris ke Sunda tuh Bun, saya lebih parah. Saya kan di depan rumah saya ini aktivis gereja. Saya ingat betul anak kecil saya dulu, kecil-kecil itu, dia minta beliin walaupun. Saya bilang, Dek, ya kita harus jelas ya dalam soal akidah. Lakukan. Nah dalilnya, coba Ibu buka Al-Quran, surat 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sudah ketemu ya? Ya. Jadi Baca Ustaz. wow. 4829. Itu ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Sampai situ aja, Bun. Baik. Jadi Rasulullah itu utusan Allah, bukan Tuhan. Maka yang pertama, kalau kita merasa pengikut Nabi Muhammad, tegas, gitu ya. Tegas bukan pada manusianya itu sebenarnya, terhadap ajarannya, gitu ya. Jadi tegas, ini loh nah ajaran Islam, ini ajaran saudara kita yang non-Muslim, ini loh nak budaya Islam, ini budaya kita yang non-Muslim. Konsepnya nak dalam Islam itu lakum dinukum, masing-masing nak, kita dengan ajaran kita, mereka dengan ajaran mereka, kita dengan budaya kita, mereka dengan budaya mereka, tidak usah saling ganggu, tapi prinsipnya jelas masing-masing, gitu. Maka tadi kenapa saya awali tasyabbuh, mengikut meniru-niru saja tidak boleh. Tapi kalau saya suka warna itu karena saya suka, tidak ada kaitan dengan itu, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian warna itu karena dikaitkan dengan event, ya seperti Bunda sampaikan, ya itu tentu tidak boleh. Itu namanya tasyabbuh. Gitu.
Nah, sekarang ini yang sering dikatakan orang, mohon maaf lahir batin, saya tidak ingin menyinggung siapapun, saya senang tuh hidup berbahagia, gitu. Nah, ada orang mengatakan begini, Ustadz, saya kan cuma mulut saya yang bicara, tapi hati saya enggak. Ya enggak boleh, enggak boleh. Kenapa? Nah, yang sering dijadikan dalil itu kan ini nih, Bun. Kenapa yang penting hati tidak? Kan cuma lisan. Ini banyak orang menjadikan dalil Qur'annya yaitu surat 16 ayat 106. Coba dibuka deh. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Surat 16 ayat 106. Auzubillahi Nita apa aku yang baca? Enggak apa-apa saya Pak ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka mendapat azab yang besar. Masya Allah. Nah, ini yang dianggap mulutnya kan enggak, hatinya tetap dalam keadaan iman, maka tidak ada masalah. Nah, ayat ini harus dibaca kronologisnya, asbabun nuzulnya. Ini kan berkenaan dengan keluarga kecil, dulu namanya Sumayyah, Yasir, Amr. Tidak masuk Islam, gitu. Ketika masuk Islam, majikannya mencaci Yasir, Yasir ya, Amr. Lalu dicaci, dia bilang, kau boleh katakan apa saja tentang aku. Karena aku adalah budakmu, tapi jangan ganggu keyakinanku. Maka akhirnya dibunuh. Oh, begitu istrinya juga Sumayyah. Nah, anaknya ini diseret, disiksa, dicelup ke dalam air agar dia bilang keluar dari Islam. Lalu dia keluar mengatakan karena siksaan yang sangat luar biasa, tak sadar keluar dari lisannya, saya keluar dari Islam dan akhirnya siksaan itu dihentikan. Lalu kemudian dia murung terus ditemui oleh Rasulullah, ada apa? Diceritakanlah, maka turunlah ayat ini gitu loh. Oh, Masya Allah. Kita nggak pernah dipaksa. Iya, apalagi sekarang banyak yang nyanyi-nyanyi di gereja itu kan Ustadz, orang-orang berjilbab. Banyak ustadz-ustadzan ibu sekarang lulusan dari mana, entah sekolah dari mana. Islam Nusantara itu. Tiba-tiba jadi ustadz ibu, saya juga bingung. Iya. Yang sekolah sampai doktor di Timur Tengah ya gak jadi ustadz katanya, radikal. Padahal kita nggak radikal. Saya bilang Kristen, Buddha, itu saudara sebangsa saya. Saudara seanak manusia. Cuma soal agama, ya masing-masing kita nggak saling membenci kok. Teman saya ke gereja, monggo. Anda ke Wiraha, monggo. Saya ke masjid, ayo, gitu lah. Bukan berarti tukar-tukeran kan? Dipaksa dalam Islam. Saya itu ada temanku di kampus, Bu. Sama-sama dosen. Suka bilang, Ustadz selamat ini, ayo gak usah pura-pura lah. Saya suka iseng gitu. Saya juga gak bakal bilang begitu. Kita makan ketoprak aja bareng yuk. Makan ketoprak bareng, duduk bareng, ketawa bareng, tanpa harus mengatakan itu. Dan persaudaraan tidak terganggu. Gitu loh. Seolah-olah kalau nggak ngomong gitu jadi bermusuhan. Ini saya nggak ngerti. Bahasa apa yang dilontarkan sekarang nih. Seolah-olah kalau kita nggak ngomong gitu bermusuhan. Wallahi, saya bertetangga sudah berapa puluh tahun. Aktivis gereja. Dia panggil saya Ustadz. Saya panggil dia, Mbong, Pak, asik aja. Kita saling kadang-kadang kasih makan. Tidak ada masalah. Tidak harus selalu mengatakan saling ini, saling itu. Tidak. Kita bersaudara, insya Allah. Tidak ada permusuhan. Wallahu a'lam. Jazakallah. Makasih Ustaz. Sama-sama. Makasih Ustaz. Ini udah 642. Satu pertanyaan lagi atau ditutup Ustaz? Tadi Ustaz mungkin mau menyampaikan sesuatu. Tidak apa. udah siang Ustaz ya. Baiklah rekan filah yang dimuliakan Allah, kita akhiri pertemuan pada pekan ini sampai dengan ayat ke berapa tadi? 11 ya, ke-12. Dan kita akan lanjutkan di pekan depan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Ustaz atas ilmu dan pencerahannya. Semoga juga menjadi pahala yang besar bagi Ustaz. Kemudian juga terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi, hal khusus Mbak Nani yang sudah menyiapkan Zoom dari tadi pagi. Semoga juga menjadi pahala yang luar biasa buat Bu Nani. Baiklah, kita tutup kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Saya kasih mohon Ustadz. ya, makasih Ustaz dan Terima assalamualaikum kasih Ustadz. warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semuanya, Pak terima Wahid. kasih. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Nani, ya. Sigit, Nita, Ya. ya, terima kasih. Kita Sigit. Terima kasih Ustadz, terima kasih semua. Assalamualaikum. Nani udah bisa speakernya. Sigit, Nita. Ya, sama-sama semua. Mbak Devi Makasih udah. Nani, makasih Sigit, makasih Bu Ya, Nelly, Nita. sehat-sehat ya. Nelly. Mbak Devi, Sehat semua ya. ya, Mbak makasih. Devi tuh udah beli buku doa itu loh, Sigit. Aku udah beli kecil ternyata bukunya ya. Iya, cuma Iya. 30 berapa kan? 35 ya? Bisa dibawa ke mana-mana. Kecil Iya, bisa banget. ini. Bisa masuk tas. Kalau ada yang Kecil, belum tipis. punya, aku mau Sigit. ngasih. Ada yang mau nggak? Oh, itu alhamdulillah tuh ditawarin. Alhamdulillah. Borong ya Mbak Devi. Murah